hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat An-Nur ayat 30 ini adalah sebagaimana diriwayatkan Ibnu Martoi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah yang berjalan di lorong kota Madinah. Lalu ia bertemu dengan seorang perempuan. Keduanya saling menatap dan memandang karena saling terpesona. Lelaki itu terus berjalan sambil memandangi perempuan itu dan akhirnya ia menabrak sebuah dinding. Hidungnya pecah dan berdarah. Lalu lelaki itu berkata, "Aku tidak akan membasuh darahku sebelum aku tanyakan apa yang terjadi padaku ini kepada Rasulullah." Kemudian lelaki itu mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang baru saja ia lakukan. Lalu turunlah ayat ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, orang-orang yang beriman agar menjaga pandangan mereka dari melihat perempuan yang tidak halal untuknya, dan menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Hadirin sekalian, seringkali manusia menemui celaka karena kemaksiatan yang dilakukannya. Contohnya lelaki yang hidungnya pecah tadi. Ia celaka karena kedua matanya bermaksiat. Dan Al-Quran telah memberikan petunjuk yang terbaik untuk manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Awal terjadinya kemaksiatan lelaki dan perempuan adalah karena memandang yang tidak halal. Maka Islam langsung memangkas akar masalahnya. Saya lihat tadi Ibu menangis ya, Bu. Kenapa, Bu? Iya, Ustazah Ana. Saya enggak bisa kalau enggak terharu. Saya senang campur haru melihat anak muda seperti Ustadz Azam. Penjelasannya dalam menguraikan maksud ayat yang dikaji enak, simpel dan gamblang. Kiai Lutfi memang enggak salah milih menantu. Apalagi tambah Ustadz Azam itu tampan. Ustazah Ana jangan cemburu ya. Keponakan saya Saudah saja bilang kalau Ustadz Azam belum menikah, dia mau loh jadi istrinya. Tapi Saudah tidak berpikiran untuk dijadikan istri yang kedua kan, Bu? Ya enggak lah, enggak mungkin Saudah berani berpikiran seperti itu. Kecuali kalau Ustadz Azam dan Ustazah Ana menginginkan Saudah jadi yang kedua. Ya itu lain cerita toh. Bu, jangan sampai kedengeran sama Mas Azam.
Nanti Mas Azam bisa GR dan berpikiran macam-macam. Iya, Ustazah. Laki-laki itu memang jangan dikasih kesempatan untuk berpikir menikah lagi. Tapi Ustazah hati-hati loh, meskipun dia seorang ustadz. Iya, Bu. Matur nuwun ya, Bu. Tolong sampaikan salam saya pada Saodang. Katakan padanya jangan berpikiran macam-macam. Insya Allah, Ustazah. Ya udah, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Melamun ya? Ada apa? Saya nggak melamun kok. Ayo jujur. Buktinya kamu nggak jawab salamku. Oh, kamu kangen ya? Dan rindu sama Pak Umi? Baru 1 bulan, Insya Allah, Apa dan Umi di sana bahagia. Setiap saat bisa beribadah di samping Ka'bah, minum air zam-zam, dan menimba ilmu. Hari-hari penuh barokah. Bukan Abah dan Umi yang saya rindukan, Mas. Lantas merindukan siapa? Merindukan Mas Abdullah ya? Atau Furqan? Mas, please jangan sebut nama itu lagi. Jadi, merindukan siapa? Saya merindukan buah hati kita, Mas. Buah cinta kita. Maksudmu anak? Mas, kita sudah 7 bulan menikah. Dan belum juga saya mendapat tanda-tanda bahwa saya akan mengandung. Baru 7 bulan kita menikah. Bukan 7 tahun. Insya Allah nanti waktunya datang juga. Isbiru, waswabiru. Bersabarlah dan jadilah seorang penyabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mas, 7 bulan itu waktu yang cukup lama, Mas. Teman-teman kita menikah hanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan untuk menanti isyarat kedatangan sang buah hati. Ana, datanya keturunan adalah kehendak Sang Khalik. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Kita tidak bisa memaksa kehendak Sang Kuasa. Saya ingin bertanya kepada Mas. Jujur dan terus terang. Bertanya soal apaan? Apakah di dalam lubuk hati Mas tidak pernah bersemayam kerinduan akan kedatangan seorang anak? Anak kita, Mas. Tentu saja, An. Pasangan mana yang tidak mendambakan kehadiran buah hati mereka? Aku sangat menginginkannya. Bahkan sejak bulan pertama kita menikah. Lantas mengapa Mas tidak pernah memahami perasaan saya? Apalagi yang harus kukatakan kepadamu selain nasihat kesabaran, An? Apakah aku salah, An? Aku mohon maaf sedalam-dalamnya apabila nasihatku itu menyayat hatimu, An. Mas, selain berharap dan berdoa, ada satu hal lagi yang belum Mas sebutkan. Apa itu? Berusaha, Mas. Berikhtiar. Maksudmu? Kita harus segera mengetahui apa sebabnya sampai sekarang saya belum mengandung juga, Mas. Bukankah itu hal yang wajar, Mas? Kita harus segera memeriksakan diri ke dokter, Mas. Ke dokter? Tidakkah itu terlalu tergesa-gesa? Bersabarlah, Ana. Untuk apa lagi kita menunda? Bukankah mungkin saja saya ada kelainan atau nauzubillah min dzalik, tiba-tiba ada penyakit di dalam diri saya? Bukankah lebih cepat mengetahui itu lebih baik, Mas?
besok kita ke dokter ya. Syukran, Mas. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustazah Ana? Sudah bertemu dengan Dr. Evi Kusuma Dewi? Sudah, dokter. Setelah dari sini kami akan mengambil hasil pemeriksaan di ruang dokter Evi. Bagus. Dr. Evi Kusuma Dewi itu bisa dibilang sebagai ahli kandungan terbaik di kota ini. Insya Allah analisisnya itu akurat. Tentang hasil pemeriksaan untuk saya bagaimana, dokter? Ah ya, sudah ada hasilnya. Dari sisi kualitas sperma Ustadz Azam, itu sama sekali nggak ada masalah. Semua sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Begini Ustadz Ana, kalau saya bilang kualitas sperma dari Ustadz Azam itu tidak ada masalah, bukan berarti ada masalah di diri Ustadz Ana. Belum tentu. Karena sebenarnya banyak sekali faktor yang bisa menunda kehamilan seorang perempuan. Iya, dokter. Kalau sudah mau bertemu dengan Dr. Evi di ruangannya, silakan. Nanti hasilnya akan saya berikan pada suster yang membantu. Bagaimana hasilnya, dokter? Begini, Dek Ana. Sel telur Dek Ana itu sebenarnya normal, tidak ada masalah apa-apa. Benar, dokter. Namun, terdapat gangguan pada tuba Dek Ana. Gangguan itu berupa perlengketan sel endometrium yang pada akhirnya menghambat sel telur yang sudah dibuahi oleh sel-sel sperma yang masuk ke dalam rahim. Sel endometrium itu apa ya, dokter? Sel endometrium itu adalah sel-sel yang biasanya tumbuh menjadi sebuah jaringan dan dia akan terdapat di lapisan rahim. Ketika dia tumbuh, maka rahim akan kuat dan dia akan siap untuk menerima proses kehamilan. Nah, tapi dia juga bisa timbul di luar lapisan rahim. Nah, ini yang akan mengakibatkan gangguan, termasuk gangguan kehamilan. Penyakit ini disebut dengan endometriosis. Apa kemungkinan saya akan mandul, dokter? Belum tentu. Belum tentu. Jika kita bisa mengatasi gangguan ini sejak dini, maka kemungkinan pembuahan akan normal lagi. Maaf, dokter. Apa yang seharusnya kami lakukan? Sementara ini, saya akan memberikan obat-obat tertentu yang akan menghambat pertumbuhan jaringan endometrium itu. Ya, sembari kita cermati perkembangannya lah. Nah, tapi oleh karena itu, maka pemeriksaannya juga harus dilakukan secara rutin. Terima kasih, dokter. Belum tidur, Ana. Maafkan saya, Mas Azam. Ternyata kesalahannya ada pada diri saya. Masalah apa? Buah hati yang tidak kunjung datang. Ya Allah, Ana. Jangan mendahului takdir. Dokter Evi juga mengatakan masih ada kesempatan kita untuk mengatasi gangguan tersebut. Kita hanya perlu waktu. Itu artinya kesabaran kita sedang diuji. Mas, barusan saya mencari informasi di internet. Ternyata penyakit endometriosis yang berat itu dapat mengakibatkan kemandulan. Saya takut kalau saya mandul, Mas. Saya takut.
Jangan takut, Ana. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kamu harus kuat. Jangan lemah, Ana. Mas, apa sebaiknya Abah dan Umi mengetahui musibah ini, Mas? Jangan, Ana. Semoga ini bukan musibah. Semoga ini hanya ujian kecil yang akan mengokohkan kesetiaan cinta kita. Insya Allah kita akan dapat mengatasinya. Aku khawatir jika Abah Umi diberitahu malah akan mengganggu konsentrasi ibadah dan program-program Abah dan Umi di Tanah Suci. Tapi kita bisa minta doa kepada Abah dan Umi, Mas, untuk kesembuhan penyakit saya. Bukankah doa di sisi multazam itu sangat mustajab, Mas? Memang itu tidak salah, Ana. Tetapi lebih baik kita meminta doa dari Abah dan Umi untuk kesehatan kita tanpa menyebut-nyebut nama penyakit tersebut. Nah, itu lebih baik kurasa. Terima kasih, Mas. Semoga Allah terus menguatkan ikatan kasih sayang antara kita berdua. Dari dunia sampai akhirat. Salat tahajud dulu yuk. Saya sudah. Kalau begitu, aku salat dulu ya. Ustadz, biar saya saja yang menyapu. Sudah, kamu belajar saja. Sudah hafal alfiahnya? Saya sudah mengerjakan semua tugas. Tugas hafalan alfiah juga sudah saya hafalkan, Ustadz. Biar saya saja yang menyapu. Ya sudah. Yang bersih ya? Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Fes! Ada apa, Bang? Wow. Ini anak siapa? Kamu sudah punya anak rupanya? Anak saya? Bang ini suka bergurau. Nikah saja belum. Malah yang saya khidbah belum juga ngasih jawaban. Kalau begitu, ini anak siapa? Ini anaknya Bu Sutina, tetangga kita depan pesantren itu. Tadi ia minta tolong sama saya untuk mengasuh anak ini. Karena dia ada keperluan sebentar. Ya, hitung-hitung belajar gendong anak Ustadz nanti. Mas Azam, bawa kemari bayinya. Assalamualaikum, Ibu Mila. Bagaimana? Saya sudah pantas kan gendong bayi? Apes, tolong. Mas Azam, kita ke dalam dulu yuk. Sudah, disiapkan sarapan. Mas, bagaimana kalau saya benar-benar tidak bisa punya anak? Apa yang akan Mas lakukan? Jangan berkata demikian, An. Apa Mas akan menikah lagi? Jangan berkata begitu. Kita belum berusaha maksimal. Jadi nggak boleh putus asa. Jawab saja, Mas. Apa Mas akan menikah lagi? Baiklah, jika kamu memaksa. Persoalan usia, rezeki, dan jodoh di tangan Allah. Begitu pula jodohku yang kedua. Kamu jangan salah paham, An. Aku tidak sedang merencanakan untuk menikah lagi dengan siapapun dan apapun alasannya. Benar begitu, Mas? Iya, benar. Demi Allah, An. Namun, jika takdir Allah terjadi, maka aku tidak dapat menghindar dari takdir itu. Syariat Allah membolehkan seorang muslim boleh memiliki istri lebih dari satu. Pada sisi lain, aku juga tidak mempunyai ikatan janji kepadamu untuk tidak menikah lagi sebagaimana yang kau syaratkan dulu kepada Furqon.
Maaf, Mas. Saya tidak akan menanyakan hal itu lagi. Anak adalah anugerah Allah yang besar, tetapi bukan segala-galanya bagi kehidupan kita. Bahkan tidak jarang pula anak menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan orang tua. Yang menjadi segala-galanya adalah amal soleh. Jadi berpikirlah positif untuk masa depan, anak. Apapun yang terjadi, kita harus lakoni dengan ikhlas dan kita syukuri. Kita adalah panutan dan juga teladan bagi santri-santri dan warga masyarakat pesantren ini. Kita harus kuat, anak. Tidak boleh lemah. Ada anak atau tidak ada anak, kita harus menjadi hamba Allah yang baik. Dek, sebentar, Dek. Iya, Pak. Buat jajan, Dek. Makasih, Pak. Makasih. Saya ikhlas. Pak. Kalau mau ngasih, ke masjid aja, Pak. Oh. Makasih. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa, Ves? Maaf, Bang. Ada tamu dari Semarang. Ingin bertemu dengan Abang. Kalau begitu, suruh masuk aja. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Busro Atmojo dan ini istri saya Saraswati. Saya Abdul Herlazam dan ini istri saya, Ana atau Vanessa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, Bu. Silakan duduk, Pak, Bu. Sebetulnya kami ingin bertemu dengan Kiai Lutfi. Tapi tadi kami dengar dari Dek Hafiz, katanya beliau sedang pergi ke Tanah Suci dalam waktu yang sangat lama. Benar sekali, Pak. Kiai Lutfi sedang menjalankan nazarnya beribadah ke Tanah Suci dengan ibunya Nur Mahmuda. Kedatangan kami ke sini, kami ingin menyampaikan sesuatu, Ustadz. Silakan. Mudah-mudahan kami bisa membantunya. Ini terkait dengan masalah yang sedang kami hadapi dalam keluarga kami, Ustadz. Soal anak, Ustadz. Soal anak. Ya. Ada apa dengan anak Bapak? Kami ingin menitipkan anak kami di pesantren Darul Quran ini. Kami memiliki anak perempuan. Usianya masuk 18 tahun. Terus terang, Ustadz. Putri kami itu akhir-akhir ini terlibat dalam pergaulan yang kurang baik. Dia terlibat dalam penggunaan narkoba. Narkoba, Pak? Masya Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Pak? Apa Bapak sebagai orang tua tidak mengawasi pergaulan anak Bapak? Memang kami lalai. Tapi begitu kami tersadar, tanpa usaha kami untuk memperbaiki diri sudah terlambat. Dia menjadi anak yang sukar dikendalikan. Dan dia tidak mau lagi menerima nasihat kami. Maaf, Pak Busro. Pesantren kami ini bukan pesantren rehabilitasi pecandu narkoba. Barangkali Bapak salah alamat. Banyak yang bersaksi, Ustadz, bahwa pesantren Darul Quran ini sangat baik. Metode pendekatannya terhadap santri-santrinya. Tolonglah kami, Ustadz. Terimalah permohonan kami. Maaf, Pak Busro. Terus terang, selama ini kami belum pernah menangani kasus seperti ini. Kalau Pak Busro bisa mencari pesantren lain untuk anak Bapak, tentunya kami sangat gembira. Sebelum datang ke sini, kami sudah mendatangi 7 pesantren. Tapi mereka semua menolak. 5 di antara pesantren itu menyuruh membawa anak kami kepada Kiai Lutfi. Kalau Bapak bersikeras menitipkan anak Bapak ke pesantren ini, kami butuh waktu untuk menjawabnya. Kami harus mendiskusikan hal ini terlebih dahulu kepada pengurus pesantren. Baiklah, Ustadz. Ustazah, kami bersedia menunggu hasil
keputusan dari pengurus pesantren. Tapi kalau bisa, janganlah kami menanti terlalu lama. Insya Allah setelah mendapat keputusannya, Bapak akan segera kami hubungi. Menurut Pak Mahbub sebagai salah satu tokoh masyarakat bagaimana? Saya berharap pesantren bisa benar-benar menjadi dokter bagi penyakit masyarakat. Tidak ada salahnya ikut membina mereka yang tersesat karena pengaruh narkoba. Tapi tentunya tergantung pada kesiapan pesantren itu sendiri. Saya sendiri sih tidak keberatan kalau pesantren ini menerima remaja yang kena pengaruh narkoba untuk diperbaiki. Tunggu dulu. Ayo coba Pak Hafiz, berikan pendapatnya kepada kami. Menurut hemat saya, mengapa kita tidak mencobanya dulu untuk menerima permintaan Pak Busro, tetapi bersifat sementara saja. Misalnya, dalam jangka waktu 2 pekan dulu, kita terima. Nanti kita evaluasi bersama-sama, baik terkait dengan kompetensi pesantren maupun dampak-dampak keberadaan anak Pak Busro itu. Berdasarkan hasil evaluasi itu, kita tentukan bersama-sama apakah program terhadap anak Pak Busro akan dilanjutkan dalam 2 pekan berikutnya lagi atau dihentikan sampai di situ saja. Luar biasa. Ternyata pendapatmu brilian juga, Wes. Ini jalan tengah yang sangat baik. Sangat bijaksana. Saya setuju. Aprilia, kamu itu harus nurutin nasihat Mami sama Papi. Ini untuk kebaikan kamu sendiri. Enggak. Pokoknya April nggak mau tinggal di pesantren itu. Kalau kamu tidak dibina di pesantren, terus apa yang kamu mau lakukan untuk memperbaiki diri kamu? Kamu udah sering banget melanggar sumpah kamu sendiri. Maksudnya Mami itu apa sih? Mami pengen bikin April kayak di zaman terbelakang gitu, zaman kuno. Tinggal di pesantren itu bukan berarti jadi keterbelakangan. Pesantren Darul Quran ini beda. Keren pokoknya. Para pengajarnya juga masih muda-muda, lulusan luar negeri kok. Enggak. Kalau sekarang April bilang enggak ya enggak, titik. Sudah habis rasanya kesabaran Papi kepada aku. 2 hari yang lalu, kamu menipu Papi. Kamu bilang mau belajar bersama teman-teman. Tapi nyatanya, kamu pesta narkoba di hotel. Sekarang Papi akan memberi kamu pilihan kedua.